Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku Ania Turimah, dan kali ini kita akan belajar bersama tentang manajemen produksi. Nah, apa aja sih hal-hal yang akan kita pelajari di manajemen produksi ini? Ini dia materi-materi yang akan kita bahas bersama. Nah, untuk yang pertama adalah perencanaan produksi. Apa sih perencanaan produksi itu? Jadi, perencanaan produksi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melakukan produksi di masa seharian dalam suatu operasi manufaktur atau menghasilkan produk sehingga produksi selesai pada waktu tertentu. Nah, perencanaan produksi ini dilakukan agar produksi dapat memenuhi permintaan pasar dan kapasitas produksi. Lalu, apa sih tujuan dari perencanaan produksi tersebut? Nah, tujuan pertama dari perencanaan produksi itu adalah agar kita dapat mengatur dan mengelola kegiatan produksi secara efisien, kemudian dapat memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu, mengurangi biaya produksi, mengoptimalkan sumber daya, dan tentunya dapat untuk meminimalisir resiko yang dapat terjadi di proses produksi. Nah, selanjutnya ini dia fungsi-fungsi dari perencanaan produksi. Berikut fungsi-fungsi perencanaan produksi. Yang pertama, menjamin perencanaan penjualan dan produksi dengan konsisten pada rencana strategis perusahaan. Yang kedua, dapat dijadikan tolak ukur performansi dalam proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin bahwa kemampuan produksi sesuai terhadap rencana produksi. Yang keempat, melakukan pengawasan pada hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk jadi guna untuk mendapatkan target produksi dan rencana strategis. Yang keenam, melakukan pengarahan pada pembentukan dan penerapan jadwal produksi. Nah, itu tadi fungsi-fungsi dari perencanaan produksi. Nah, selanjutnya bagaimana proses perencanaan produksi ini dilakukan? Ada 4 tahapan dan mekanisme dalam proses perencanaan produksi. Yang pertama adalah analisis permintaan. Nah, di tahap awal, perusahaan perlu memprediksi jumlah permintaan atau produk dan layanan yang akan diproduksi. Hal ini melibatkan analisis dan juga estimasi terhadap layanan atau produk tersebut. Di tahap ini, perusahaan bisa menggunakan tren pasar, data historis, kemudian penelitian pasar, kemudian umpan balik dari pelanggan, dan bisa menggunakan model matematika sebagai bentuk dasar peramalan. Selanjutnya yaitu penentuan kebutuhan bahan baku. Nah, di sini perusahaan juga perlu menganalisis terhadap jumlah komponen produk, kemudian spesifikasi kebutuhan yang akan diperlukan, bahan-bahan yang akan diperlukan, dan juga jadwal pengiriman. Yang ketiga yaitu penentuan jadwal. Hal ini berkaitan dengan penentuan waktu awal dan waktu akhir dari suatu pesanan atau produk yang akan diproduksi. Yang terakhir yaitu monitoring dan pengendalian. Nah, hal ini melibatkan pengawasan secara langsung yang dilakukan dalam proses produksi. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jadwal kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan. Nah, itu tadi materi dari perencanaan produksi. Selanjutnya yaitu proses produksi. Nah, yang pertama tentang strategi proses. Apa itu strategi proses? Strategi proses adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Nah, ada 4 strategi proses, antara lain yang pertama ada fokus proses, kemudian ada fokus repetitif, kemudian fokus produk, dan fokus kustomisasi massal. Nah, selanjutnya menuju ke tipe dan faktor-faktor proses produksi. Untuk tipe produksi sendiri ada beberapa tipe-tipe produksi. Yang pertama, produksi individual, yaitu produksi yang dilakukan oleh individual atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian ada produksi skala kecil yang dilakukan oleh perusahaan kecil dengan jumlah tenaga yang kecil dan juga barang yang dihasilkan berjumlah kecil.
selanjutnya ada produksi dengan skala besar. Produksi dengan skala besar ini yaitu produksi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan besar dengan jumlah tenaga yang juga besar. Selanjutnya ada produksi massal, yaitu produksi menghasilkan produk yang banyak dengan harga rendah per unitnya. Kemudian ada produksi custom, yaitu produksi yang dilakukan sesuai dengan preferensi dari konsumen. Kemudian untuk faktor-faktor proses produksi, yang pertama ada faktor alam dan tanah, yang kedua ada faktor tenaga kerja, yang ketiga ada faktor modal, dan yang terakhir ada faktor organisasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu proses produksi industri. Nah, dalam proses produksi industri ini tentunya ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mengubah barang yang belum jadi atau bahan yang belum jadi menjadi produk yang memiliki nilai lebih dan dapat dijual ke konsumen. Nah, ada beberapa tahapan dalam proses produksi ini. Yang pertama dari proses perencanaan dan perancangan. Kemudian yang kedua ada proses pengadaan kebutuhan baku. Kemudian yang ketiga ada pengolahan, yang keempat ada pemeriksaan atau pengujian, yang kelima ada pengemasan, yang keenam distribusi, yang ketujuh pemasaran dan penjualan, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu pemeliharaan dan pemulihan. Nah, selanjutnya yaitu strategi manajemen produksi. Dimulai dari strategi produksi. Strategi produksi adalah rencana yang dirancang oleh perusahaan untuk mengubah input menjadi output. Hal ini nanti berhubungan dengan aspek operasional, kemudian fasilitas, dan sumber daya. Sedangkan strategi manajemen produksi adalah rencana yang disusun secara rinci oleh perusahaan dalam mengelola aspek-aspek yang ada di proses produksi, termasuk perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengolahan, dan pengendalian. Tujuannya tentunya untuk mencapai efisiensi, efektivitas, kualitas yang optimal untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Nah, ada 4 strategi manajemen produksi. Yang pertama ada framework ketidakpastian, yang kedua ada fit strategi, yang ketiga ada value stream mapping, dan yang keempat ada teknik forecasting. Nah, selanjutnya adalah analisis kelayakan produksi. Analisis kelayakan produksi nanti berhubungan dengan studi kelayakan bisnis. Apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah studi tentang perencanaan bisnis yang menganalisis apakah suatu bisnis tersebut tidak hanya layak, tapi juga mampu dioperasikan secara teratur dan menghasilkan keuntungan yang maksimal dalam waktu yang tidak terbatas. Nah, lewat studi kelayakan bisnis ini nanti kita juga dapat mengetahui seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan. Nah, pentingnya ada kelayakan produksi dalam suatu bisnis adalah bahwa efisiensi dan efektivitas dalam produksi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan. Selain itu juga dapat mengurangi biaya produksi dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, ada beberapa faktor dari studi kelayakan produksi ini. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada modal, yang ketiga ada tenaga kerja, dan yang terakhir ada kemampuan. Selanjutnya kita akan cari tahu tentang indikator-indikator dari kelayakan bisnis. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana pengelolaan dari suatu manajemen resiko. Pertama, resiko terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu resiko statis dan resiko dinamis. Resiko dinamis adalah resiko yang terjadi akibat perkembangan dari suatu perekonomian. Nah, resiko dinamis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, resiko manajemen. Yang kedua, resiko pasar. Dan yang ketiga, resiko akibat inovasi. Sedangkan resiko statis adalah resiko yang terjadi dan berkaitan dengan perekonomian yang statis. Resiko statis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, masyarakat atau resiko sosial. Yang kedua, fisik atau resiko fisik. Yang ketiga, ekonomi atau resiko ekonomi. Dan yang keempat, untung dan rugi yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan. Selanjutnya, bagaimana suatu manajemen resiko ini dilakukan? Berikut tahapan dan mekanisme dari manajemen resiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko.
Yang kedua, identifikasi bentuk risiko. Yang ketiga, menganalisis ukuran risiko. Yang keempat, menempatkan alternatif. Yang kelima, menganalisis setiap alternatif. Yang keenam, memanfaatkan alternatif. Yang ketujuh, pelaksanaan alternatif. Yang kedelapan, pengendalian dari alternatif. Dan yang terakhir, evaluasi dari jalannya alternatif tersebut. Nah, menuju materi yang terakhir di kelas manajemen produksi kita, yaitu manajemen kinerja dan evaluasi kinerja. Dua hal ini tentunya sangat berkaitan ya. Suatu organisasi dibangun tentunya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan ini dihasilkan oleh output suatu organisasi yang ditentukan dari manajemen kinerja yang dikelola oleh organisasi tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa manajemen kinerja tentunya memberikan manfaat bagi seluruh aspek, mulai dari yang pertama manfaat kepada organisasi, kemudian manfaat kepada manajer, dan manfaat kepada individual. Nah, selanjutnya kita akan geser dulu ke teori motivasi yang menguatkan efektivitas dari manajemen kinerja. Bachner 2007 mengidentifikasi 3 teori motivasi yang dapat dianggap menjelaskan efektivitas manajemen kinerja, yaitu teori penetapan tujuan atau goal setting teori, teori kontrol atau control teori, dan teori kognitif sosial.